Allah menciptakan kita sebagai manusia yang mempunyai sifat patuh dan ingkar. Kepatuhan manusia kepada Allah bisa lebih malaikat daripada malaikat. Sebab kalau malaikat patuh tidak aneh. Ala inna fil jasadi lamudghah. Ala elingo. Inna fil jasadi. Sungguh di dalam tubuh ini lamudghah, ada segumpal daging. Idza soluhat nalikane bagus opo al mudghah, apabila segumpal ini baik, soluhakul jasad, maka seluruh organ tubuh itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, lan nalikane segumpal daging itu elek, buruk, jelek, lafasadakul jasad, maka seluruh tubuh pun akan menjadi buruk. Niki kula tak cerita sekedik, mugi-mugi wonten manfaate. Suatu hari seorang kaya memberikan satu keranjang makanan yang sudah basi kepada orang miskin. Lantas si miskin pun tersenyum menerimanya dan segera pergi meninggalkan istana si kaya. Ia pulang dan segera mengosongi keranjang tersebut, lalu membersihkannya. Tak lama kemudian ia kembali ke istana dengan mengembalikan keranjang yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang harum, yang indah, yang dipetik dari kebun si miskin yang digarapnya sendiri. Saat si kaya melihat si miskin mengembalikan keranjangnya dengan penuh bunga-bunga yang indah dan harum, ia terperanjat heran. Lalu ia bertanya, "Aku memberimu satu keranjang makanan yang sudah basi. Lalu kenapa engkau mengembalikan keranjang ini dengan dipenuhi bunga-bunga yang indah dan harum?" Si miskin pun menjawab, "Aku hanya menjalankan perintah Allah dan perintah orang yang kami rindukan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berbuat baik kepada tetangga. Engkau adalah tetanggaku. Aku hanya semata-mata mengikuti perintah Tuhanku dan Nabiku." Sungguh benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya yang bersih. Kemudian dari cahaya itu akan menggerakkan seluruh organnya, seluruh anggota tubuhnya. Perbuatannya menjadi perbuatan yang bersih. Manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur yang pertama ialah unsur jasmani atau jasad. Jasmani atau jasad manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan tanah itu benda atau materi. Maka benda bersifat materi. Ini terdapat dari diri manusia. Kebutuhan jasmani ini juga berbentuk benda atau materi. Selain jasmani, manusia juga dilengkapi dengan hawa, nafsu, di mana hawa ini maknanya keinginan, nafsu kecenderungan. Jadi manusia ya penuh keinginan, penuh kecenderungan. Tanpa nafsu, manusia tidak akan ada keturunan. Tapi hawa nafsu ini perlu dikontrol dan perlu dikendalikan. Itulah pentingnya toreko. Jika nafsu tidak dikontrol, maka ia akan mendorong manusia mementingkan hidup kematerian dan hidup kebendaan. Jadi keduniaan. Sing dipikirakan namung dunia. Dari mulai ia bangun tidur sampai tidur kembali. Yang terdapat dalam otaknya ya hanya dunia. Manusia seperti ini akan mudah hanyut dalam kehidupan yang tidak bersih. Bahkan mudah berbuat kejahatan.
Dengan kata lain, manusia yang hanya memikirkan dunia dan materi bisa terkubang dalam kebejatan karena hanyut dalam pusaran gravitasi dunia. Unsur yang kedua diciptakannya manusia yaitu rohani. Rohani manusia bukan berasal dari materi, tapi berasal dari ruh. Yang berarti suci, karena ruh berasal dari sesuatu yang suci. Maka kebutuhannya pun juga bersifat rohani dan suci. Ruh inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang suci dan terpuji. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat khusus. Karena sifat khusus itulah kadang-kadang manusia, kadang-kadang makhluk dinamakan dengan sifat khusus itu. Malaikat umpamanya diciptakan oleh Allah dengan sifat khususnya selalu patut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu berbuat baik. Jika ada malaikat yang tidak patuh, maka ia tidak lagi dinamakan malaikat. Karena kepatuhan itulah ia disebut dengan sebutan malaikat. Begitu juga Allah menciptakan setan. Sifat khusus setan adalah selalu ingkar kepada Allah. Dan selalu berbuat kejahatan. Jika setan ada yang patuh dan berbuat baik, maka ia tidak lagi dinamakan dengan nama setan dan harus diganti nama. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang mempunyai sifat patuh dan ingkar. Kepatuhan manusia kepada Allah bisa lebih malaikat daripada malaikat. Sebab kalau malaikat patuh tidak aneh. Karena dia memang dispesifik oleh Allah menjadi makhluk yang patuh. Akan tetapi jika manusia patuh, dapat dikatakan luar biasa karena manusia sanggup mengengkang sifat ingkarnya, mengengkang hawa nafsunya. Begitu pula keinginan manusia bisa lebih setan daripada setan. Sebab setan tidak pernah memotong-motong manusia. Sedangkan kebiadaban manusia tidak hanya mampu memutilasi manusia, bahkan tega melakukan perbuatan yang sangat biadab sekalipun. Karena itulah Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa manusia bisa menjadi setan. Bukan bentuk manusia yang berubah menjadi setan, tapi perbuatannya manusia itu sendiri sudah menjadi perbuatan setan. Bahkan melebihi daripada perbuatan setan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seekor harimau yang dimasukkan ke kandang kambing. Maka yang habis oleh harimau itu seekor, 2 ekor atau 3 ekor kambing. Sudah selesai. Akan tetapi manusia, jangankan satu kandang, berpuluh-puluh kandang, beratus-ratus kandang, bahkan dengan kandang-kandangnya akan habis oleh manusia. Manusia seperti inilah yang disebut manusia perusak di bumi yang membawa kesengsaraan kepada masyarakat. Untuk itulah Allah membimbing manusia dengan mewajibkan beribadah kepadanya agar ruh kita, rohani manusia selalu bersih dan bening. Dengan kebersihan ruh inilah keinginan jasmani manusia akan dapat terkendali. Tempat bersemayamnya rohani manusia pada hati. Kebersihan hatilah yang menentukan buruk baik seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj. Maka sesungguhnya bukan mata kepala mereka yang buta, tetapi mata hati mereka yang buta. Ingatlah bahwa apabila dalam dirinya terdapat hati yang bersih, maka akan lahir di sana akhlak-akhlak yang bersih, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak mahmudah. Sebaliknya, bila di dalam hati seseorang tersimpan hati yang kotor, lahir pula lah akhlak-akhlak yang bejat, akhlak-akhlak yang kotor. Seorang al-hikmah mengatakan hati yang bercahaya akan melahirkan watak terpuji seperti keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan dalam kepemimpinan.
Sedangkan hati yang tanpa nurani akan melahirkan watak yang kotor dan biada. Dengan hati yang bersih, kita dapat mengoreksi diri. Dengan hati yang bening, kita dapat mengendalikan diri. Allah Maha Suci, tidak mungkin dekat atau memberikan nurnya kepada hati yang tidak suci. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Suci pada bulan yang suci, maka ia akan memberikan cahaya kepada hati yang suci. Al-Quran tidak pernah mampir kepada hati yang kotor dan perkara. Wallahu a'lam.